2024 pelaksanaan pemilu disinyalir akan ada 60% itu pemilihnya dari kalangan milenial dan generasi Z. Namun kalau kita lihat hari ini, siapa sih yang menempati posisi-posisi strategis politik di Indonesia ini? Masih golongan-golongan ya itu-itu saja. Lalu sebenarnya dalam pemilu 2024 ini harusnya anak muda memiliki peran yang paling penting gitu. Karena dia yang akan menentukan siapa pemimpin ke depan lewat kuantitas dari pemilih itu. Tapi sebenarnya pemuda bisa apa sih sekarang ini? Banyak hal lah. Banyak ya. Banyak hal. Karena ya kalau kita ngomong sejarah bangsa juga ya, perjalanan pra kemerdekaan pun itu tokoh-tokoh bangsa itu juga banyak dari kumpulan anak-anak muda gitu, pemuda kan. Bahwa peristiwa Rengas Dengklok aja kan diinisiasi oleh para muda pemuda. Para pemuda. Bung Karno, Bung Hatta itu masih muda waktu itu memang. Cuman kayaknya hari ini ya, yang politik muda ini masih belum ini loh, Bung. Ini dominasi adalah muncul. Efek dari reformasi itu sendiri gitu kan. Mereka masih muda, masa masih muda gitu kan. Memang reformasi itu patut kita akui, sebab ya tokoh-tokoh muda. Tokoh-tokoh muda. Hanya saja kenyamanan kali ya. Dominan. Nah, justru memang betul start di 2024 inilah yang disebut-sebut bonus dari kalangan muda itu tadi, generasi milenial. Angka produktif lah kalau dibilang demografi ini. Jadi ya begini, pergeseran zaman itu ada. Yes. Kan ada istilah setiap zaman ada anaknya ya, atau apa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak mungkin kita di era manapun tidak melihat peran anak muda. Cuman memang pergeseran zaman itu memperlihatkan, khususnya di dunia politik, kadang hanya terpaku pada fata morgana aja nih, peran pemuda, romantisme aja ya. Ya dulu lah, lihatlah pergeseran dari orde lama ke orde baru karena pemuda, orde baru ke reformasi karena pemuda. Reformasi kapan? Nah, ini masih era reformasi nih sampai sekarang nih. Nah, lalu kemudian yang merasa muda beromantika di situ saja gitu. Dia tidak kemudian punya gagasan, dia tidak mendorong sebuah perubahan gitu ya. Kesempatan itu. Yang ada kemudian hanya beromantika saja. Jadi itulah otokritik lah ya bagi dunia kepemudaan yang memang bersinggungan dengan dunia politik hari ini. Tapi kalau kita bicara kepemudaan di luar dunia politik, justru hari ini sudah sangat banyak yang kemudian melahirkan ekonomi kreatifnya lah ya. Benar, berbagai macam terobosan gitu ya. Mulai dari gamers, ternyata gamers e-sport yang kemudian ternyata itu adalah bisa jadi sebuah prestasi gitu kan. Terus juga kemudian di bidang ekonomi kreatif juga sangat banyak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam menyupport kegiatan minat dan bakat anak muda itu bisa terus tersalurkan. Tetapi catatan pentingnya adalah keran anak muda di dunia politik itu jangan sampai hilang. Regenerasinya ya. Nah, karena biar bagaimanapun di politik hari ini kalaupun kita bicara partai politik, bicara instrumen kekuasaan, pemerintahan dan lain-lain ya, ini perlu ada regenerasi. Itu jadi inget buku Ekologi Demokrasi yang di para sindikat David Nitus. Memang yang dibutuhkan adalah partisipasi publik kan. Nah di sini harapan kita juga ini kan, yang dimaksud partisipasi publik itu ya ada perwakilan dari kita seharusnya. Karena itu tadi, kalaupun yang mengisi ruang-ruang dari parlemen itu juga orang-orang lama katakan, walaupun dia mengatasnamakan, tapi secara full nggak dapet nih, iya kan? Setuju nggak? Setuju. Makanya ya harapan dengan sosok leader yang juga ada keterwakilan dari anak-anak muda ini memang perlu sih. Apalagi Indonesia besar gitu loh. Setiap partai punya ini kan, apa namanya? Punya organisasi pemudanya ya? Sayap organisasinya biasanya ada beberapa partai politik mempunyai sayap partainya yang di bidang kepemudaan gitu.
Contoh yang kemarin baru ini Banteng Muda Indonesia itu. Oh iya, yang apa namanya kantornya baru. Kantornya baru diresmikan. Keren Bung, maksudnya gini, membuat kayak macam parade atau fashion show itu ya. Dalam brand dengan kebanggaan itu melekat gitu loh. Dengan agen ini, agen. itu dan kita harus mengedukasi yang positif juga bagus. Jangan sampai ini real ya, ini real nyata memang mereka begitu. Sampai juga ada platform tapi kemudian anak-anak muda juga nggak terlibat gitu loh. Ini kan jadi problem. Ada saya partai yang kemudian mungkin ketua umumnya atau para pimpinannya saya partai muda tapi ternyata umumnya orang tua juga. Ya itu makanya ini ada platform dan memang harus seperti itu. Gitu. Nah, memang salah satu tugas partai politik itu kan melakukan pendidikan politik. Betul. Melakukan pendidikan politik ini kepada masyarakat itu dimensinya sangat luas. Ya salah satunya harus menyentuh anak muda. Makanya sebenarnya sudah sebuah keharusan dan kewajiban partai politik itu mempunyai wadah untuk anak muda. Nah, ya hari ini kita patut apresiasi seperti PDI Perjuangan punya Banteng Muda, Banteng Muda Indonesia, di Golkar punya AMPG, ya terus di Demokrat itu ada Bintang Muda Indonesia dan lain sebagainya yang kemudian juga mengedepankan suara-suara anak muda di bidang politik. Tapi ya sekali lagi yang perlu menjadi catatan, bahkan kalau saya pribadi berpendapat untuk bisa memparipurnakan peran pemuda di politik itu bisa saja kemudian partai politik diwajibkan untuk menyertakan keterwakilan anak muda. Jadi misal kita sudah lakukan berhasil untuk keterwakilan perempuan 30%. Yes. Bisa nggak dicoba untuk anak muda? Nah ini buat para sekjen partai meraup suara untuk anak-anak muda. Terutama untuk partai-partai yang sudah lolos menjadi peserta pemilu 2024. Ini coba kalau mungkin secara undang-undang belum ada, ya kan? Di internal partai dulu lah. Ini kayaknya jadi usulan yang konkret ya bisa dilakukan. Pertama adalah regenerasi, ya kan, mendidik. Yang kedua yang paling penting ini pasti menggait juga. Betul. Ketika yang dicalonkan adalah pemuda, pasti dia akan bawa masa muda. Betul. Kan gitu. Nah ini bisa ini sekjen partai ini. Keterlibatan itu tadi. Iya. Dan memang ini Bung, ada permasalahan juga dalam pemilu kita itu yang disebut-sebut oleh para pengamat gitu kan. Minim gagasan. Oh iya. Nah, kenapa salah satu indikatornya minim gagasan ya itu tadi tokohnya itu aja gitu. Coba kalau kemudian yang tampil memang banyak anak-anak muda dan mereka nyaman gitu kan, nyaman dalam arti beraktivitas politik, melakukan edukasi politik itu tadi. Saya pikir ya kita akan lebih besar gitu loh pembangunan demokrasi ini. Ya, ini juga harus jadi catatan ya. Mungkin memang secara wacana partai politik atau siapapun itu pasti menggait ayo anak muda berpolitik, ayo. Tapi soal ruang memberi kesempatan, terus kemudian edukasi tadi, otokritiknya terhadap partai politik sama lembaga-lembaga yang memang punya kewajiban untuk meregenerasi kepemimpinan di Indonesia. Betul. Misal gini, kalau kita bicara soal menggait muda, pasti KPU melakukan, Bawaslu semuanya melakukan partai politik. Cuman kemudian ketika anak muda seperti yang Bung bilang tadi tidak dikasih pendidikan politik, kesadaran politiknya tidak terbangun untuk berpartai politik, untuk melakukan tugas politik, ya kan sama aja bohong. Betul. Nanti malah jadi objek saja ini. Betul. Hanya jadi etalase saja. Iya, jadi etalase saja. Betul. Gitu. Jadi begini, harus ada hal konkret yang kemudian dilakukan oleh partai-partai politik untuk memang melibatkan anak muda. Karena apa? Itu sudah sebuah keharusan. DPT kita nanti 2024 itu seperti Bung udah sampaikan tadi. 60% itu. Bahkan lebih. Iya, bahkan bisa lebih. Jadi kunci kemenangan itu ada di anak muda untuk 2024. Nah, kalau memang partai politik kemudian tidak menyesuaikan diri, tidak kemudian melibatkan penuh anak muda, ya mungkin saja bisa berefek fatal pada konsentrasi pemilu begitu. Ya, berarti kalau perempuan 30%, anak mudanya 40 lah ya. Benar. Karena begitu juga. Kalau kita pun bicara tarik ke dalam pemilih ataupun konstituen lah nantinya, itu juga udah didominasi oleh anak muda gitu. Jadi kan sudah sebuah kenormalan dan kewajaran ketika memang yang duduk-duduk menjadi perwakilan politik itu adalah anak muda. Sebetulnya
jadi pertanyaan juga sih, apa sih yang dikhawatirkan tidak memberikan ruang itu tadi kan? Apakah anak-anak muda ya itu disebut kurang pengalaman? Aku pikir juga enggak gitu. Ini kan hanya kesempatan Soekarno mau memimpin pertama ini kan? Iya, umur berapa? 44. Itu jadi presiden. Jadi presiden. Ya. Tapi kalau partai PNI, ketua umum PNI itu mendirikan sebuah partai politik umurnya 24-25 tahun. Ya. Dan banyak dulu kan awal-awal iya kan tokoh-tokoh nasional kita. Iya, Bung Hatta. Itu Bung Hatta, semua muda-muda semua. Dan cerdas, jenius kita bilangin. Dia yang melahirkan Indonesia hari ini kan. Makanya mungkin memang ini jadi kayak kita harus memang ngelihat ya para penguasa hari ini harus melihat dulu sejarahnya Indonesia bangun itu ya ada itu juga dari anak muda. Kenapa kemudian hari ini anak muda tidak dikasih ruang, kesempatan lebih atau bahkan justru ini anekdot ya. Dalam internal partai biasanya kalau udahlah adik nanti dulu ya dek ya, adik nanti dulu deh ya. Jalannya masih panjang. Kakak dulu kakak dulu ini sekali aja kata. Besoknya gitu lagi. Saya gitu sekali aja. Kemarin belum selesai nih. Ini abang terakhir nih deh sekali aja lah. Nanti habis itu adek ya. Nah, itu kan anekdotnya bisa jadi seperti itu gitu. Betul. Nah ini yang harus terbuka memang. Apalagi zamannya teknologi. Orang-orang lupa teknologi udah enggak. Betul. Ya hari ini juga saya yakin nanti ketika proses pemilu 2024 sudah bergulir, apalagi pada tahapan kampanye, itu pasti akan banyak terobosan-terobosan gaya kampanye. Apalagi nanti di 2024 itu juga penggunaan media digital ya, khususnya media sosial itu pasti akan sangat masif. Nah, saya yakin pasti akan ada terobosan gaya-gaya kampanye baru nanti di 2024. Nah, cuman siapa yang bisa melahirkan itu ya menurut saya cuma anak muda. Iya. Yang kemudian dia dari awal mungkin dari kecil dia sudah menguasai teknologi, dia tahu cara pakai smartphone, dia tahu cara bermedia sosial dan sebagainya. Nah, penetrasi media sosial itu sangat penting gitu. Dan itu pasti akan diwarnai oleh anak-anak muda. Nah, jadi kalau misal anak muda sebenarnya bisa apa dalam politik kita? Banyak yang bisa dilakukan dan perlu kita sampaikan juga sekali lagi, berkali-kali saya sampaikan, kita perlu mengapresiasi partai politik yang telah melakukan edukasi pendidikan politik kepada anak muda dan telah memberi ruang, telah memberi tempat kepada anak muda. Cuma tapi mungkin memang nanti tidak semua partai begitu. Tinggal nanti kalau yang udah ada tinggal dipastikan berapa persen. Yang belum ada ayo dibuatkan gitu. Ayo diakomodir. Makanya gagasan keterwakilan anak muda itu ada di dalam undang-undang pemilu. Itu sebenarnya perlu. Menurut saya pribadi ya. Nantilah didorong lah buat ini sama buat teman-teman ya semua ya. Betul. Harus ada didorong. Jadi selain ada keterwakilan perempuan ada juga keterwakilan anak muda. Jadi kalau misal teman-teman muda ini mau terlibat dalam politik ini sekarang ini sebenarnya terbuka lebar. Cuman kemudian harus pintar juga kita memilih ya. Pintar juga memilih, pintar juga proses, terus kemudian meningkatkan kualitas kita. Apalagi pemuda banyak akses yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda, sebenarnya masih banyak yang belum kita diskusikan. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan nanti tambahkan di komen di bawah.